menurut Katekismus Heidelberg, dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-35, apa yang dimaksud dengan yang dikandung dari Roh Kudus lahir dari anak darah Maria? Melalui karya Roh Kudus dari darah dan daging anak darah Maria menjadi manusia sejati. Bandingkan Matius 1 ayat 18 sampai 23, Yohanes 1 ayat 14, Galatia 4 ayat 4 dan Ibrani 2 ayat 14. Hari ke-93. Saudara, keturunan dan tempat seorang anak lahir sangat berpengaruh kepada anak tersebut. Seorang anak yang lahir di tengah-tengah keluarga terpandang akan memberikan nilai plus berkaitan dengan statusnya di masyarakat. Anak yang dilahirkan dari keluarga bangsawan secara otomatis tentu memberikan jaminan bahwa ia akan mewarisi kebangsawanannya. Saudara, pembacaan kita di atas mengungkapkan tentang Yesus berkaitan dengan kelahirannya yang spektakuler. Ada beberapa alasan kelahiran Yesus dikatakan spektakuler. Yang pertama, kelahiran Yesus adalah kelahiran yang oleh firman Tuhan dikatakan berasal dari Roh Kudus. Karena ketika malaikat Gabriel memberitahukan berita tentang kelahirannya kepada Yusuf tunangan Maria, saat itu Gabriel berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Ditulis dalam Matius pasal 1 ayat 20. Saudara, tidak ada dalam sejarah manusia seorang bayi yang lahir dari Roh Kudus. Yang kedua, Yesus lahir dari anak darah. Diperkuat oleh pernyataan Matius 1 ayat 23 yang mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau kita menelusuri lebih dalam lagi, sebenarnya kata anak darah di sini mengacu kepada seorang gadis yang belum bersuami. Dan memang realitanya Maria pada saat itu belum bersuami. Dan kitab suci mencatat bahwa Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Saudara, Alkitab juga berkata sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Saudara, kebenaran apa yang bisa kita dapatkan dari kelahiran Yesus dari anak darah Maria di dalam hidup iman kita hari ini? Yang pertama, bagi saya, yang luar biasa dari kisah kelahiran Yesus adalah Dia mau memakai siapa saja yang dikehendakinya untuk menyatakan maksud dan rencananya kepada umat manusia. Yang kedua, Maria adalah wanita yang paling beruntung karena Tuhan sudah memakai dia sebagai alat di tangannya untuk menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia. Karena itu penghargaan memang patut diberikan kepada Maria. Tetapi kita juga harus ingat bahwa Maria adalah manusia biasa seperti kita juga. Karena itu tindakan yang berlebihan seperti penghormatan dan penyembahan kepada Maria tidak perlu kita lakukan.